Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dengan kami Elkana Ministry di membaca Alkitab setiap hari. Hari ini saudara kita akan membuka Alkitab bersama dan kita akan membaca di Bilangan pasalnya yang ke-34 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-29 dengan perikop batas-batas tanah perjanjian. Namun sebelum kita membaca, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa di dalam nama Yesus, Tuhan kami yang hidup. Oleh karena anugerah-Mu, Engkau masih memberikan kami kesempatan hari ini untuk kembali bersama membuka Alkitab, membaca firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang luar biasa. Engkau yang setia, Engkau yang hidup, yang tak pernah meninggalkan kami. Biarlah kami anak-anak-Mu selalu merindukan membaca Alkitab, merindukan untuk terus berdoa, untuk terus mempunyai hubungan pribadi denganmu. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami yang sudah siap untuk mendengar firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memampukan setiap kami, sehingga kami bisa menerima firman-Mu dengan hati yang terbuka, dengan hati yang diberkati. Engkau memberkati kami Roh Kudus dengan pemikiran-pemikiran yang bahkan kami tidak pernah berpikir sebelumnya. Roh Kudus bukakan lewat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara, hari ini kita membaca Bilangan pasalnya yang ke-34 dan seperti biasa saya membacakan Alkitab buat saudara dengan menggunakan Alkitab Terjemahan Indonesian Modern Bible atau IMB. Mari kita baca bersama. Bilangan pasalnya yang ke-34, batas-batas tanah perjanjian dan para pemimpin yang membagi tanah warisan. Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, perintahkanlah kepada Bani Israel dan katakanlah kepada mereka, ketika kamu masuk ke negeri Kanaan, inilah negeri yang akan jatuh kepadamu sebagai warisan, yaitu tanah Kanaan dengan batas-batasnya. Yang akan menjadi sisi selatan bagimu adalah dari padang gurun Sin sepanjang perbatasan Edom, dan yang akan menjadi batas selatan bagimu adalah dari akhir ujung laut Asin ke sebelah timur. Perbatasanmu akan berbelok dari selatan menuju pendakian Akrabim dan akan melintasi Sin. Lalu akhir batasnya adalah dari selatan Kades Barnea keluar ke Hasar Adar dan akan melintasi Azmon. Lalu perbatasan itu akan berbelok dari Azmon ke sungai di Mesir dan berakhir di laut. Dan batas barat bagimu adalah laut besar. Ini adalah batas barat bagimu. Ini adalah batas utara bagimu. Dari laut besar kamu harus menarik garis ke Gunung Hor. Dari Gunung Hor kamu harus menarik garis masuk ke Hamat dan batas luarnya adalah Sedat. Dan batasnya akan keluar di Sifron dan ujungnya adalah Hasar Enan. Ini adalah batas utara bagimu. Maka haruslah kamu menandai bagimu batas timur, yaitu dari Hasar Enan ke Sefam. Lalu batas itu akan turun dari Sefam ke Riblah di timur Ain, dan batas itu akan turun terus dan akan mencapai tebing laut Kineret ke arah timur. Dan batas itu akan terus turun ke Yordan dan ujungnya adalah laut Asin. Inilah yang akan menjadi negerimu dengan batas-batas di sekelilingnya. Lalu Musa berkata, inilah negeri yang akan engkau warisi dengan membuang undi yang diperintahkan Yahweh untuk diberikan kepada 9 suku dan setengah suku itu. Karena suku keturunan Ruben sudah mengambilnya menurut keluarga leluhur mereka, dan suku keturunan Gad menurut keluarga leluhur mereka, dan setengah suku Manasye itu sudah menerima warisan mereka. Kedua suku dan setengah suku itu telah mengambil warisan mereka di seberang Yordan dekat Yeriko di sebelah timur ke arah matahari terbit.
Berfirmanlah Yahweh kepada Musa dengan mengatakan, inilah nama orang-orang yang akan membagikan tanah itu untukmu, Imam Eleazar dan Yosua anak Nun. Lalu kamu harus mengambil seorang pemimpin dari sukunya untuk membagikan tanah itu. Inilah nama orang-orang itu. Dari suku Yehuda, Kaleb anak Yefune. Dari suku Simeon, Samuel anak Amihud. Dari suku Benyamin, Elidad anak Kislon. Pemimpin dari suku Dan adalah Buki anak Yogli. Pemimpin dari keturunan Yusuf dan suku keturunan Manasye adalah Haniel anak Efod, seorang pemimpin. Pemimpin suku keturunan Efraim adalah Kemuel anak Siftan. Pemimpin dari suku keturunan Zebulon adalah Elisafan anak Parnah. Pemimpin dari suku keturunan Isyakar adalah Paltiel anak Azan. Pemimpin dari suku keturunan Asher adalah Ahihud anak Selomi. Pemimpin dari suku keturunan Naftali adalah Pedael anak Aminud. Itulah mereka yang telah diperintahkan Yahweh untuk membagi warisan Bani Israel di tanah Kanaan. Puji nama Tuhan, demikian kita sudah membaca Alkitab hari ini. Biarlah kita semua diberkati melalui pembacaan Alkitab kita setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua saudara. Immanuel. Amin.